Kita tahu ya saat ini Gen Z, Mbak Hedi, milenial ini sudah banyak banget yang concern dan akhirnya juga mengedepankan rumah ramah lingkungan. Baik tadi dari desainnya kita sempat obrolin juga kalau anak-anak muda zaman sekarang nih suka banget kayaknya pakai konsep yang woody biar mempunyai kesan yang hangat. Sebenarnya apa sih pendorong anak-anak muda ini, Mbak Hedi? Seperti itu. Kebetulan saya sama Mbak Shirley kayaknya masih masuk golongan milenial ya, atau Mbak Shirley Gen Z. Oh, Gen Z, oke. Jadi kita ada di fase yang tadi lagi tren sekarang sebagai potential buyer buat di perumahan. Nah, ada data menunjukkan gitu ya, ada 62% gen milenial dan Gen Z itu mereka memilih atau prefer memilih perumahan yang berkelanjutan atau ada tema green-nya di sana. Itu data menurut PwC Global Service Insight. Nah, di situ menunjukkan bahwa kesadaran bagi gen milenial dan Gen Z ini itu semakin tinggi terhadap perumahan yang berkelanjutan. Sebenarnya nggak hanya faktor itu, faktor sosial media juga jadi salah satu faktor yang membuat dorongan buat gen milenial dan Gen Z ini tertarik sama perumahan-perumahan yang bertema green gitu ya. Karena setelah kita lihat mereka tuh butuh hunian yang homey, yang mindfulness gitu ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupannya mereka. Oke Mbak, kan tadi sempat ya dikasih tahu gitu, Conwood ini kan dikenal sebagai produk yang berbahan dasar semen yang ramah lingkungan atau daur ulang seperti itu. Nah ini boleh dielaborasiin lebih lanjut Pak. Sebenarnya Mbak, mengapa akhirnya material ini bisa mengusung konsep keberlanjutan akhirnya? Oke, nah ini menarik sekali karena baru saja di bulan Juli kemarin gitu ya, Conwood mendapatkan sertifikasi green product berlevel platinum. Level platinum itu adalah level tertingginya dari produsen-produsen bahan material yang bersertifikasi green dari Green Product Council Indonesia. Nah, Conwood jadi produk fiber cement pertama di Indonesia yang mendapatkan level platinum itu. Selain itu, di bulan Agustus ini menyambut Hari Kemerdekaan dari Pabrik Conwood Indonesia, kami juga berkomitmen untuk meresmikan penggunaan solar panel di Pabrik Conwood Indonesia. Jadi penggunaan listriknya itu sudah lebih efisien karena menggunakan solar panel untuk proses produksinya. Tidak hanya di situ, jadi dari bahan bakunya sendiri aja di Conwood itu kami menggunakan bahan baku yang daur ulang dari kardus atau kertas berkualitas tinggi gitu, dengan bahan baku yang daur ulang, terus proses produksinya yang berkelanjutan, penggunaan energinya pun berasal dari solar panel, dan penggunaan air di proses produksi kami itu bisa dilakukan atau didaur ulang. Jadi unsur reduce, reuse, dan recycle itu berkesinambungan gitu ya, dari bahan baku hingga hasil akhirnya. Bahkan dari PT Conwood Indonesia kami sampai menghitung berapa besar footprint yang dihasilkan oleh produk Conwood Indonesia untuk bisa dinikmati sampai ke konsumen, sampai ke masyarakat gitu ya, berapa besarnya. Jadi ada lembaga di Indonesia namanya LCI. Nah, Conwood daftarkan pabrik kami, produk kami untuk mereka hitung berapa besar footprint-nya. Jadi buat developer-developer yang sangat concern terhadap penggunaan produk yang green, Conwood kami bisa memberikan atau support data yang mereka butuhkan gitu untuk mendukung proyek mereka. Oke, Mbak Hedi, berarti ini nggak hanya dari bahannya aja ya, tapi tadi unsur 3R ya, dari bahannya. Juga dia eco-friendly, lalu juga dari pengelolaannya, dan juga tadi untuk bahan-bahannya dan juga fasilitas pendukungnya, infrastrukturnya tadi infrastrukturnya kita sudah siapkan yang juga berkesinambungan gitu ya, penggunaan solar panel. Betul sekali, Mbak. Oke. Nah, aku ada penasaran sih sebenarnya. Ini kan biasanya nih produk yang ada embel-embel eco-friendly, sustainability, penghijauan dan lain-lain itu lebih mahal. Nah, ini apa betul? Apakah ini kalau kita berbicara terkait dengan harga dan juga efisiensi sebenarnya jadinya ini akan mahal apa murah sih Mbak Hedi?
Oke, pasti banyak masyarakat yang berpikir gitu ya, kalau produknya adalah produk yang eco-friendly, pasti mereka set harga yang lebih mahal. Berpikir material itu punya segmentasi yang sangat tinggi atau konsumen harus mengeluarkan modal yang lebih besar untuk penggunaannya. Nah, in fact di beberapa konstruksi di Indonesia, khususnya di perumahan di Indonesia gitu ya, mereka itu beralih dari yang awalnya menggunakan kayu asli untuk beralih menggunakan konwood itu karena faktor efisiensi. Jadi yang sebelumnya mereka melihat atau menggunakan kayu, tapi cepat lapuk, terus warnanya cepat pudar, terus juga produknya mungkin kalau dalam jumlah besar susah dan mahal gitu ya. Sementara ada produk konwood yang menjadi solusi bagi para pengembang-pengembang di Indonesia gitu ya, di mana produksinya di dalam negeri, supply-nya tentunya dapat terjaga, terus juga dari segi cost itu lebih efisiensi dari segi cost awal maupun cost maintenance-nya itu lebih minimal dibandingkan dengan menggunakan kayu asli. Jadi istilahnya dari cost awal ternyata mindset yang produk-produk eco-friendly itu harus lebih mahal di awal, enggak juga untuk produk konwood kalau dibandingkan dengan penggunaan kayu aslinya.